Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Aduh, hari ini 13 Desember. Selasa 13 Desember 2022 jam 12.29 record video ini. Di sini gua akan bahas episode pertama. Sebenarnya tuh ini tuh episode judul buku gua, karena berhubung sebenarnya tuh gua gak mau terlalu spoiler penuh ya, maksudnya gua mengungkapkan judul buku gua ke publik. Tapi berhubung karena di YouTube gua pemula dan nggak banyak orang tahu, jadi akhirnya gua bongkar duluan di akun YouTube gua. Jadi saya nungguin ya. Jadi buku pertama gua judulnya itu Senja Sejenak. Nah, ini bakal dijadikan episode YouTube gua juga, atau bagian konten dari YouTube gua juga di episode pertama. Judulnya Pentingnya Menjadi Diri Sendiri. Gua udah cerita banyak ya tentang masa lalu gua di video-video sebelumnya. Nah, ntar gua kelipan. Entah itu tentang self confidence, entah itu tentang self awareness, pokoknya berkaitan dengan diri kita sendiri gitu. Karena ya kita harus tahu siapa diri kita, who am I. Kita harus tahu sebagai seorang manusia bahwa kita memiliki, kalau di Jepang tuh istilahnya yin dan yang lah. Ada dua kemungkinan dalam hidup, entah itu baik atau buruk, entah itu siang atau malam, entah itu perempuan atau laki-laki, entah itu pria atau wanita, entah itu langit atau bumi, entah itu api atau air, entah itu panas atau hujan, dan semua hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berpasang-pasangan atau lawan katanya, hitam putih dan lain sebagainya. Nah, di episode SS ini, yaitu Senja Sejenak, gue mau cerita tentang, atau sedikit tentang banyak hal. Cerita baik sedikit atau banyak tentang hal, masa gitu. Cerita tentang sedikit atau banyak hal di video ini, utamanya tentang diri sendiri. Gini guys, jadi bisa lihat di video-video sebelumnya tentang masa lalu gua. Jadi menurut gua, kenapa kita sering social comparison salah satunya adalah bukti bahwa kita tidak percaya terhadap diri kita gitu. Selalu ada perbandingan, maksud gua membanding-bandingkan apa yang jelas individunya berbeda, jelas caranya berbeda, jelas metodenya berbeda, bahwa kemudian garis kehidupannya pasti beda. Anak yang dilahirkan kembar aja, dia nggak lahir misalkan di jam 12 malam 00 gitu, dua-duanya nggak bisa, nggak mungkin. Nggak tahu bisa atau mungkinnya gue nggak tahu ya, tapi menurut sudut pandang gue kecil kemungkinan untuk bisa, bahkan mungkin nggak bisa. Pasti tetap beda sedetik atau beberapa menit atau beberapa detik gitu untuk melahirkan individu baru. Itu tuh kondisi di mana dia bapaknya sama, ibunya sama.
Atau gue gak tahu juga, bisa aja dari ibu dan bapak yang berbeda, gue gak tahu juga. Cuman ini ketika gue memberikan sudut pandang bahwa itu adalah hasil dari orang tua yang sama, itu membuktikan bahwa pabriknya yang sama aja, jalan hidupnya pasti berbeda gitu. Jadi menurut gue cukup blunder, cukup keliru ketika kita tidak bisa menjadi diri kita, atau setidak percaya itu, atau trust issue terhadap diri kita sendiri. Nah, bahwa kemudian gua pernah merasakan fase itu di beberapa fase hidup gua, entah itu ketika gua mengenyam pendidikan, dari mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perkuliahan, entah itu lingkungan teman sebaya, entah itu beda kota, beda provinsi, apapun itu yang gue alami, ternyata tiap orang tuh punya timing dan momen yang berbeda-beda. Kita nggak bisa kita nggak bisa menjadikan orang lain tolak ukur kebahagiaan kita. Kita nggak bisa menjadikan orang lain tolak ukur kesuksesan kita. Toh kita mau jadi apa tuh, itu tuh tergantung kita, gini loh maksudnya. Jadi jangan, menurut gua, omong kosong atau bullshit ketika memang bagaimana sih tipsnya sukses, bagaimana sih, come on lah, jangan jangan menjadikan referensi kesuksesan orang lain diterapkan di kehidupan kita. Itu menurut gua belum tentu relevan loh, itu belum tentu valid, belum tentu menghasilkan nilai yang signifikan untuk kehidupan kita kelak gitu. Gua ngambil contoh ketika salah satu tokoh sih, perusahaan dengan salah satu tokoh, yaitu Apple, Steve Jobs. Apakah Steve Jobs membuat iPhone berbarengan dengan Nokia yang pada waktu itu begitu sangat dikdaya, begitu sangat superior? Enggak. Apakah itu disebut sebuah keterlambatan? Tidak juga. Steve Jobs dengan inovasinya melahirkan iPhone di tahun 2007 membuktikan bahwa it's me gitu loh. Ini loh produk Apple yang Steve Jobs lahirkan, yaitu iPhone. Contoh lain, jangan ke contoh lain dulu, gini. Selalu membanding-bandingkan ketika memang jadi ngapain sih kerja? Misalkan nih ada perspektif yang berkata, ngapain sih kerja? Gak bisa tahu pekerja itu menjadi orang kaya. Ya memang betul. Tapi tidak menjadi tolak ukur bahwa kita harus seseorang harus memaksakan, atau kita harus memaksakan diri kita menjadi seorang pengusaha untuk menjadi kaya. Enggak gitu. Yang dirubah itu mungkin ya. Yang dirubah itu mindsetnya. Mindset dalam artian tujuan kita menjadi orang kaya. Ya kita memiliki cara atau gaya masing-masing untuk menuju tujuan itu gitu loh. Kita bisa memodifikasi itu tanpa harus menghilangkan tujuan. Oke, kita punya target di tahun 2025 misalkan. Seseorang punya target di tahun 2025 untuk memiliki mobil Tesla misalkan. Sebagai seorang tukang donat misalkan. Dia nggak mesti harus jadi direktur Pertamina untuk mendapatkan Tesla di tahun 2025. Dia tidak mesti jadi orang lain dulu. Karena belum tentu ketika dia jadi direktur Pertamina, dia akan merasakan kenikmatan dalam meraih Tesla ketika dia beralih dari profesi sebelumnya. Kita nggak bisa lamun cek sunana, kalau kata sunanya begini, ngaborongkeun tuh istilahnya tuh kayak menggampangkan gitulah, atau mengmanutkan lah kalau istilah bahasa Jawanya. Jadi iya aja, ya udahlah istilah gitu. Nggak bisa. Karena kenikmatan tiap orang dalam bekerja itu beda-beda. So, di Indonesia kebanyakan orang-orang tuh lupa tentang dirinya, lupa bagaimana cara dia
menyelesaikan masalah, bagaimana cara dia bangkit dari masalah, bangkit dari rasa kalah dan lain sebagainya, yang membuat generasi-generasi selanjutnya itu mengikuti hal-hal yang sudah ada, atau dalam artian tidak inovatif atau tidak kreatif. Gue pernah berada di fase itu. Ketika gue ngeliat bahwa, oh iya ya anjir, gue ngerasa bahwa gue pengen deh jadi pemain sepak bola biar kaya. Gue pernah berada di fase itu. Terlepas dari kontroversi di keluarga, gue nggak disupport itu. Terlepas dari jalan cerita hidup gue yang sedinamika itu, gue berusaha untuk memaafkan itu. Memaafkan karena mungkin inilah jawabannya. Jawaban atas ketika gue bisa berhasil ke Bali gratis, ketika gue bisa berhasil menemukan diri gue, ketika gue bisa hidup sampai saat ini. Coba misalkan, kan belum tentu, gue bisa aja pada waktu itu menjadi pemain sepak bola dan lain sebagainya. Tapi belum tentu harapan hidup gue bisa sampai sekarang, bisa sampai saat ini. Nah dari situ gue mempercayai nilai-nilai kebaikan orang tua, bahwa kemudian tidak ada kok orang tua yang ingin menelantarkan anaknya, tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya tidak sukses dan lain sebagainya. Oke, anyway, bagi lagi tentang ke profesi itu, apapun itu profesinya, apapun itu jalan hidupnya, that is choice gitu loh. Kita yang milih, kita mau jadi apa tuh kita yang milih. Yang jelas menurut gua, kita harus suka dulu. Kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Steve Jobs secinta itu loh terhadap Apple, sampai dia dikeluarkan pada waktu itu. Dia tetap mencintai Apple sampai akhirnya dia bisa balik lagi ke Apple. Kenapa demikian? Karena kalau kita suka dan kita cinta, kita kita nggak bisa melogikan itu. Akan selalu ada energi untuk bisa berkreasi. Misalkan gua akhirnya memilih untuk gue misalkan suka main layangan nih. Nah karena emosional gak bisa dirasionalisasi, gue bakal tinggalkan segala untuk main layangan misalkan. Karena apa? Karena rasa yang berkaitan dengan emosional tuh nggak bisa dilogikakan, nggak bisa dirasionalisasi. Ya kecuali memang kesadaran itu timbul dari diri dia. Selama itu datang dari orang lain, menurut gue nggak akan pernah bisa merasa merasionalisasi emosional itu. Itu contoh Steve Jobs. Gue mau kasih contoh yang lain. Cristiano Ronaldo adalah salah satu tokoh terkaya di dunia di bidang sepak bola. Nah ini balik lagi ke judul, kenapa pentingnya menjadi diri sendiri adalah, apakah Cristiano Ronaldo harus jadi Jeff Bezos atau jadi Elon Musk untuk menjadi orang terkaya? Enggak. Cristiano Ronaldo tetap jadi pemain sepak bola, tetap menjadi orang terkaya. Itu poinnya. Jadi kita harus tahu dulu nih apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, sehingga selalu ada energi, selalu ada karya-karya inovatif untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Apakah itu tentang Cristiano Ronaldo ya? Apakah Lionel Messi harus menjadi Jack Ma untuk menjadi orang terkaya, untuk menjadi orang sukses? Enggak. Lionel Messi lebih unik menurut gua. Dia divonis hormon growth hormonnya terganggu, hormon pertumbuhannya dia. Bentar gua minum dulu.
dia hormon pertumbuhannya terganggu. Apakah dia berhenti untuk menjadi pemain sepak bola? Enggak. Pada waktu itu dia berusaha, dia berlatih sampai dia bisa membungkam omongan orang bahwa apaan sih Lionel Messi, orang dia nggak akan pernah bisa jadi pemain terbaik kok, dia pertumbuhan terganggu. Enggak. Lionel Messi mungkin bisa aja mendengarkan itu untuk mendapatkan banyak bahan bakar. Tapi apa yang terjadi? Dia mencintai sepak bola. Akhirnya sekarang Messi adalah salah satu maestro sepak bola. Mungkin setelah Cristiano Ronaldo atau bersanding dengan Cristiano Ronaldo 5 Ballon d'Or atau 6 Ballon d'Or. We never know loh. Tapi apakah Lionel Messi pada waktu itu berhenti untuk berlatih? Tidak. Karena dia apa? Karena dia mencintai sepak bola. Karena dia menjadi diri sendiri dan gak peduli. Padahal pada waktu itu dia divonis loh hormon pertumbuhannya terganggu. Tapi dia selalu berusaha. Untuk apa? Untuk mencapai titik terbaik dari apa yang dia cintai. Gua kasih contoh Raffi Ahmad lah. Apakah Raffi Ahmad harus menjadi pemilik atau Hartono pemilik bos orang terkaya di Indonesia? Enggak. Tapi Raffi Ahmad adalah salah satu orang terkaya di Indonesia di bidang artis, di bidang jasa. Apakah Raffi Ahmad harus menjadi pengusaha? Tidak. Dia menjadi seorang artis, dia menjadi seorang public figure yang menurut gue dia layak untuk mendapatkan segalanya. Kebanyakan di Indonesia orang-orang tuh ingin menjadi tapi dia nggak ngerti apa yang ada di dirinya, apa yang ada di apa potensi dalam dirinya. Kita bisa sukses melebihi orang lain tanpa harus jadi orang lain. Itu loh pentingnya menjadi diri sendiri. Pak Hoirul Tanjung, apakah dia harus menjadi Raffi Ahmad? Enggak. Apakah Pak CT harus jadi dokter untuk menjadi orang terkaya? Enggak. Dia mencintai bisnis padahal dia berprofesi terhadap dokter. Dia profesinya dokter gigi loh. Tapi dia sebegitu mencintai bisnis sehingga dia bisa menasbihkan diri sebagai salah satu dari 10 orang terkaya. Dia begitu sangat mencintai bisnis. Di dalam biografinya di masa lalu, kalau nggak salah ya, kain ibunya itu dijual untuk kuliahnya, kalau nggak salah ya. Terus dia jualan alat kesehatan, beliau jualan jasa fotokopi dan lain sebagainya. Sebegitu mencintai terhadap profesi yang dia tekuni gitu. Apakah Pak CT harus menjadi penjual rokok seperti Hartono Djarum? Enggak. Pak CT kaya di bidang media, di bidang retail dan lain sebagainya. Apakah dia lebih kurang daripada orang kaya Hartono dan Djarum? Enggak. Karena tiap orang tuh punya segmen masing-masing, tiap orang tuh punya pasaran masing-masing, tiap orang tuh punya potensi masing-masing untuk mencapai titik tertinggi di dalam kehidupan dia gitu loh. Elon Musk, you never know loh. Ada yang tahu loh. Apakah dunia pernah menyangka Elon Musk bakal jadi salah satu orang terkaya di dunia pada saat ini di 2020 sampai 2022 lah. Gak ada yang tahu. Tapi apakah Elon Musk berhenti untuk berkarya? Tidak. Dia waktu itu mendirikan PayPal dan lain sebagainya. Sampai dia bisa menghadirkan Tesla. Dan Tesla adalah salah satu produk yang dihasilkan, gagasan yang dihasilkan untuk sampai di titik ini. Apakah dia harus menjadi penjual retail seperti halnya Jeff Bezos? Tidak. Elon Musk mencintai profesi dia sebagai seorang engineering.
Jack Ma. We never know loh. Jack Ma adalah salah satu orang terkaya di dunia dari Cina. Dan apakah Sobat Forset tahu bahwa Jack Ma itu adalah profesi pertama dia adalah sebagai seorang guru bahasa Inggris. Guru loh. Yang menurut sebagian orang, berapa sih penghasilan guru? Tapi apa? Tapi itu menjadi jalan cerita Jack Ma untuk menemukan Alibaba, untuk menemukan AliExpress atau Ali Group gitu loh. Apakah Jack Ma mungkin ya? Apakah Jack Ma harus ada di negara lain? Apakah dia harus masuk ke Harvard dulu? Dia 10 kali loh gagal ke Harvard. Dia ditolak ke FC. Apakah dia menyerah? Apakah dia menjadi orang lain? Ya udahlah, enggak, Jack Ma terus berusaha. Sampai dia bisa menemukan, sampai dia bisa menghadirkan Alibaba. Nah, dari beberapa contoh, dari serangkaian cerita orang, dari hal-hal yang sudah terjadi, dari apa yang dibuat karya oleh orang lain adalah kenapa pentingnya menjadi diri sendiri itu karena kita harus tahu loh, kita memiliki batasan. Kita harus tahu kita memiliki masa lah, kita memiliki waktu. Gak semua bisa dibandingkan, gak semua harus mengikuti orang lain, gak semua untuk menjadi tiket ini gak harus itu. Gua menghadirkan foresight, tinjauan masa depan adalah atas keresahan-keresahan gue di masa lalu. We never know ketika gue akan mulai di YouTube, ketika gue nggak beradaptasi. Dengan waktu lah. Gue nggak tahu nih YouTube gue bakal sampai segimananya. Cuman per video ini di-record Selasa 13 Desember 2020 dimulai dari jam 12.21, 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, kita nggak pernah tahu YouTube ini akan menjadi seperti apa. YouTube ini akan menjadi perusahaan seperti apa, dan channel Foresight gue akan menjadi apa, kita nggak tahu gitu loh. Hoirul Tanjung pernah berkata, menurut Hoirul Tanjung, seberapa sukses itu adalah seberapa kamu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Gagasan Hoirul Tanjung ini bermula dari gagasan atau ide atau pemikiran dari Charles Darwin. Orang yang sukses adalah orang yang mampu beradaptasi. Dan ketika Hoirul Tanjung berkata, menurut Hoirul Tanjung, definisi sukses itu adalah seberapa kamu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tapi menurut gua sebagai Yazid di channel Foresight gua, kesuksesan adalah seberapa besar, seberapa jauh, seberapa tinggi kita bisa menerima diri kita seutuhnya sebagai seorang manusia yang bisa melakukan segala hal, termasuk kegagalan, kekalahan, dan keluh kesah, serta berdamai dengan masa lalu itu. Terima kasih sudah menonton video gua di episode pertama SS Senja Sejenak. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini, dan inilah Foresight. Dadah, anjir. Udah lumayan tuh, udah mulai lancar. Makasih. Semoga sehat selalu. Dadah.